Apakah betul ajaran mereka toleransi? Saya akan bantah itu semuanya. Ingat ya, mereka percaya bahwa Tuhan Bani Israel itu adalah Tuhan mereka juga. Tuhan yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama ada Tuhan mereka, Tuhan Tritunggal. Pertama saya tunjukkan kepada kalian ajaran yang sangat luar biasa mengerikan ini. Pertama, mereka itu memerintahkan, Tuhannya memerintahkan dalam Ulangan pasal 13 nomor 7-12 itu membunuh orang yang tidak seagama dengan mereka. Ya, nah dia Ulangan 17-19. Kita buka datanya di sini, guys. Ulangan 17. Iya, aku belum terbiasa pakai dan apa gini loh. Belum terbiasa pegang aplikasi-aplikasi ini. Nah, ini. Lah, mana dia kok salah ini, kan? Oh, Ulangan 13-7-12. Ulangan 13 7 nomor 12 nih ya, ini membunuh orang beragama lain ya. Nih, ini Tuhan mereka ini. Aduh, kok salah lagi Jul? Bentar dulu, aku siapkan dulu data semua dulu. Kasih aku waktu 1 menit dulu biar teteh. Mana beres-beresnya? Sabar dulu, kau pun kutampar kau nanti. Ya, Ulangan pasal 13 nomor 7 sampai 12. Ulangan pasal 13. Ini kelemahanku nih. Ya, tampilkan semua aja loh data ini. 7 sampai 12. Nah, ini nih, kalian baca ini ya. Oke, kita mulai nih, kita mulai. Ulangan pasal 13, kalian perhatikan ya. Nah, kalau kalian lihat perikopnya, nggak ada perikopnya, nggak ada perikop ya. Nah, kita baca ayat pertamanya. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan dia membujuk mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Ayat kelima. Nabi atau pemimpi itu telah membawa kamu keluar dari nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati. Pertama ya. Nah, harus membunuh orang yang mengaku nabi. Tapi Kristen tidak jalankan itu. Pertama itu, karena ia telah mengajak murtad. Artinya ada nabi, misalnya kayak Luga Tambunan. Luga Tambunan itu kan berbeda dengan doktrin Kristen. Itu harus dibunuh itu. Ya, karena dia mengaku nabi. Ya, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk bla bla bla. Nanti kita lanjut di ayat ke-13. Ini poin saya nih. Ayat ke-13 ayat 6-nya ini. Ini poinku ini. Nah, apabila pertama teman-teman ya, yang dibunuh itu bukan cuma murtadin, tapi misionaris juga harus dibunuh ya. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk, engkau diam-diam katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain. Nah, pertanyaan saya, mereka ini tahu ya kalau Tuhannya Bani Israel itu menurut mereka Yesus. Maka kalau ada orang Hindu, orang Buddha, orang Islam terus dihukum mati. Ya, karena tidak menyembah kepada Tuhan mereka. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan ajaran yang tidak toleransi. Bagaimana dengan Islam tadi? La ikraha fiddin. Kita bandingkan dengan Islam. Ya, kita bandingkan dengan Islam tadi. Ya, pertama Allah peringatkan bahwa nih, ini dia. Nih, kita bandingkan dengan ayat ini. Seandainya Tuhanmu menghendaki, wahai Nabi, pastilah beriman seluruh manusia di muka bumi semuanya. Lalu apakah Anda akan memaksa orang untuk menjadi beriman? Nih, ajaran Islam. Lalu bagaimana dengan ajaran mereka? Ajaran mereka memaksa. Karena kalau tidak beriman kepada Tuhan Bani Israel harus dihukum mati. Ini ajarannya. Ini kalau seandainya diaktualisasikannya sekarang kayak mana? Ini gimana coba? Ini menjadi ajaran yang tidak toleransi. Sekarang lanjut. Saya akan membacakan satu-satu ayat mereka. Pelan-pelan. Banyak soalnya. Yang kedua adalah, apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu terdapat laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mana Tuhan, harus dibunuh. Ya, bentar. Ulangan 17 nomor 2 sampai 5. Ulangan
17 nomor 2 sampai 5. Ya, ini dulu nih toleransi apa enggak nih? Tuhan pengasih atau enggak nih? Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah padanya nih. Toleransi nggak menurut kalian nih? Atau kepada matahari atau bulan dan segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu, dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar dari pintu gerbang, kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Jadi kita, kalau seandainya kita hidup dan Tuhan ini ada Tuhan yang benar, kita yang tidak menyembah kepada Yesus itu dihukum mati, dirajam. Ya, mereka mengatakan bahwa ajaran kami toleransi kok, kasihilah musuhmu. Itu kata Tuhan anak, Tuhan Bapak nggak gitu. Tuhan Bapak bilang gini nih, kalau ada orang yang tidak menyembah kepada Yesus, karena kan ini mereka menganggap Yesus ini, maka harus dimatikan, dibunuh, harus dirajam. Ngeri nggak kalian kalau kalian mereka jadi mayoritas? Ini Ulangan 17 nih, hukuman mati ini nih. Hukuman mati untuk penyembah berhala. Mereka menuduh tidak kalau kita di penyembah berhala. Yes. Maka Tuhan mereka perintahkan kita dihukum mati. Pertanyaanku, apakah ini dibatalkan? Ya. Ngeri kalau mereka mayoritas. Ya, ini nih. Itu satu. Yang lanjut. Saya satu-satu, pelan-pelan, slow, ya. Kemudian yang paling mengerikan adalah Ulangan 22 nomor 20 sampai 21. Ya, ini buat perempuan nih. Saya sangat kasihan dengan perempuan di dalam iman Kristen ya. Kenapa? Mereka itu teraniaya guys. Mereka itu ternista, bahkan menjadi objek seksual. Ya. Lalu kalian lihat, kalau seandainya ada perempuan yang sudah tidak virgin, itu harus dibunuh. Toleransi begitu. Ajaran kasih kayak gitu. Ya, ini Tuhan yang sama dengan yang mereka sembah. Mereka mengakui bahwa Tuhan ini adalah Tuhannya, ya mereka mengakui bahwa Tuhan ini adalah Tuhan mereka juga, ya. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapatinya tanda-tanda keperawanan pada gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu. Ini Yesus. Ini Yesus. Dan ini pengasih. Tidak. Yesus kejam. Kalau dalam Islam bagaimana? Kalau orang yang berzina suami istri, sudah memiliki suami, sudah memiliki istri, baru dirajam. Kalau perempuan yang berzina, maka dia tidak dirajam sampai mati. Apa hukumannya? Dicambuk 100 kali. Itu Islam. Ya, beda Islam dengan Kristen. Kalau di Kristen perawan, perempuan yang belum bersetubuh, kemudian dia malam pertama tidak perawan, harus dimatikan. Itu. Nah, toleransi itu. Toleransi sekali. Bahkan yang lebih mengerikan, Ulangan 17 ayat 12. Ya, kita lihat ini. Ulangan 17 ayat 12. Ya, kita lihat di sini. Ulangan 17 ayat 12. Ini kalian bilang ayat toleransi semuanya nih. Main kalian ini. Kami kalau udah belajar kitab kalian, habis kalian, ya. Orang yang berlaku berani dengan tidak mendengarkan, ini paling aneh ini nih. Bayangkan ya, kalau ada orang yang nggak ikut kata imamnya, ya, kalau kita nggak ikut imam Yahudi, orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan. Nih bayangkan kalau nggak ikut kata pendeta ini. Dia kalau nggak ikut kata imamnya, mereka kan punya imam tuh, oten-oten. Ataupun perkataan hakim, hakim nggak diikuti, maka orang itu harus mati. Mampus. Waduh, ini kalau ada orang mengaku imam, mengaku hakim, diurapi oleh Tuhan, lalu berkata-kata nggak diikuti, mereka pakailah Ulangan 17 ayat 12 ini, mati kalian semua. Toleransi ini, mati hukumannya. Parah nggak ini? Tidak ikut kata imam aja mati hukumannya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari orang Israel. Mengerikan, bah. Ini kelakuan siapa ini? Kelakuan Allah. Bukan. Allah tidak pernah seperti ini. Bahkan kata Allah, jangan kalian percaya kepada kemaksiatan. Kalau ada bahkan dia imam sekalipun, kalau dia mengajak maksiat, jangan kalian ikuti.
Ya. Bahkan Keluaran pasal 22 nomor 18. Parah kali ini. Ini buat kalian-kalian para peramal ya, para cek kodam ya. Para kalian pembuat cek kodam, siap-siap kalian dibantai sama Oten. Siap-siap kalian dibantai sama Oten. Dalilnya ada loh. Ya. Keluaran pasal 22 nomor 18. Kalian yang suka cek kodam, peramal-peramal. Kalian, sebentar lagi kalian akan didatangi sama laskar-laskar Oten. Ya. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Kalian yang cek kodam selama ini, itu bakalan dijadikan sasaran kematian. Siapa yang ngajarin? Tuhannya Bani Israel. Keluaran 22 nomor 18. Nih, jangan berani-berani kalian cek kodam lagi. Habis kalian nanti. Serius. Takut saya, malu saya mengatakannya. Nah, kemudian peramal-peramal, Imamat pasal 20 nomor 27. Peramal ini, kalian yang meramal-ramal tarot-tarot itu, ya, kartu tarot-tarot itu, siap-siap kalian. Ya, nggak ada toleransinya nih. Ini perintah ini. Perintah oleh Tuhan Tritunggal kata kiamat ini. Ya, Tuhan Tritunggalnya kiamat yang ngajarin ini. Kan si kiamat bilang, itu Tuhan Tritunggal kita katanya. Ya kan, tadi malam si kiamat lemes suaranya. Lemes banget kiamat tadi malam. Kayak gitu Rifa, kayak gitu katanya. Sampai keluar moncong kawan-kawannya. Senang kali aku tadi malam ya. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastinya kedua dihukum mati. Nah kan ini ayatnya nih. Nah, kan, tapi pertanyaannya, kenapa Daud nggak dihukum mati? Jadi Tuhannya pilih kasih guys. Kalau orang lain mati kan, kalau Daud enggak. Daud yang dibunuh anak asli jinahnya. Ini nih. Agak lain memang Tuhannya orang Kristen nih. Kalau Daud, kenapa? Alasannya cuma satu kayaknya. Kenapa Daud dibiarkan berzina? Karena Tuhan bakalan lahir di situ nanti. Tuhan akan lahir di situ. Jadi makanya Daud nggak apa-apa berzina gitu. Yang dibunuh adalah itunya. Ya, yang dibunuh adalah anak asli jinanya. Nah, lalu kita lanjut lagi nih ayat-ayat kejam nih. Mana lagi nih ya? Ini kayak gini toleransi gitu ya. Bahkan kalian nggak akan nyangka ini. Amsal pasal 20 ini. Siapa yang mengutuk ayah dan ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap, ya. Nih. Mengutuk orang tua, nggak ada ampunan, tapi membunuh Stefanus diampuni Yesus. Ya, diampuni Yesus. Ini memang agak lain ini. Nah, kalau ada anak perempuan ya, anak perempuan yang diperkodok ya, diperkodok atau dipersundul, itu dibakar guys. Nih ya, Imamat 21:9. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundul, maka ia melanggar kekudusan ayahnya dan ia harus dibakar. Dibakar. Ini Yesus ini. Waduh. Ini Yesus ini, ajaran toleransi nih guys. Yesus ini dulunya nggak toleransi, aku bilang. Nah, satu lagi nih. Kalian lihat ini ya, satu lagi nih, yang lebih parahnya. Nah, bentar, saya kasih kalian data. Kalau nggak boleh beragama lain tuh nggak boleh. Tuhannya Bani Israel tuh nggak ngizinin beragama lain. Ya, mari kita lihat ayat-ayatnya. Saya lagi semangatnya mengkaji Bible lagi nih. Kemarin udah lama nggak baca, sekarang baca lagi nih. Waduh, sekali baca ketemu ayat-ayat kayak gini lagi kan, terkejut lah aku. Wah. Nah, 2 Tawarik 15:12 ayat 3. 2 Tawarik 15. Ya, mana ini? Nah, kita lihat semuanya dari ayat 12. Ini kalian lihat ini nih. Ya, nah ini nggak boleh beragama selain agama mereka guys. Ini Tuhannya Tritunggal Oten nih. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan. Ah, ini toleransi kali ini. Islam apa katakan Islam? La ikraha fiddin. Apakah engkau ingin memaksakan agamamu ya Muhammad ya Nabi? Dalilnya mana?
Ini dalilnya tadi ya, kita bandingkan ini. Seandainya Tuhanmu menghendaki wahai Nabi, pastilah beriman seluruh manusia di muka bumi semuanya. Lalu apakah Anda akan memaksa orang untuk menjadi beriman? Ya enggak. Kenapa? Karena innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirum la yu'minun, kata Allah. Jadi kita enggak boleh paksa-paksa. Bagaimana dengan Tuhan yang oten? Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan ala nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak ataupun orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan ala Israel. Kalau kita nggak nyari Tuhannya guys, harus diapakan? Harus diapakan ini? Tapi ini kita diperintahkan mencari Tuhan mereka. Tapi masalahnya Yesus itu dia yang milih-milih. Banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Agak bingung kita ini. Mana yang betul ini? Dicari atau nggak dicari nih Tuhannya nih? Kita cari Tuhannya. Tuhannya yang milih-milih. Sedikit banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Nggak dicari Tuhannya, suruh hukum mati. Agak serba salah memang kita nih kalau Tuhannya kayak gini nih. Mana apa mau Tuhannya ini? Nggak dicari, dihukum mati. Dicari, dia yang pilih. Ini toleransi banget ini. Ya, toleransi banget ini. Ya, ulangi ya. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan segenap hati dan jiwa. Ini nih, kita fokus di ayat 15 ini nih. Nih, fokus di ayat 15 nih. Ya. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Israel, harus diapa? Dihukum mati. Ini siapa? Tuannya oten. Astagfirullah. Makanya nanti kubuktikan secara realitas ya. Bahkan Tuhannya teman-teman Kristen ini sebelum jadi manusia, sebelum dibaptis di Sungai Yordan, itu membunuh itu nggak kaleng-kaleng loh, bukan karena kejahatan, tapi gara-gara orang penasaran dia bunuh. Dia bunuh orang gara-gara penasaran. Dan ia membunuh beberapa orang Bet Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ngintip coy. Ini manusia cuma ngintip karena penasaran ini. Tuhan kok kayak gini? Ngintip kok. Ia membunuh 70 orang. Waduh. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Padahal kesalahannya cuma ngintip. Aduh. Daud ngambil bini orang, ngintip orang mandi kok gak dibunuh sama Tuhan gitu. Tapi ini kok ngintip kok mati. Kayak piye kok cuman tabut diintip meninggal 70 orang. Lah giliran Daud ngintip bini orang. Tuh bahasnya apa tuh? Nanti dijawab. Kalau Daud ngintip pipini orang terus dipakai sedikit dibapap sampai punya anak lah, ndak dibunuh lah dah. Dijawab piye toh? Ya kose, aku Ya, lagi kok pengajian kepengen gitu. Aku ki lagi penginjilan. Oh, pengajian. Lah tiba-tiba giliran di sini betul. kok Tuhan Tritunggalnya yang belum jadi manusia, malah orang ngintip dibunuh 70. Iki toleransi macam apa tuh rek? Bahkan yang memegang sedikit aja. Sambung oleh ta. Sedikit. Aduh, diam dulu Sambung dong. oleh Nanti kamu ya. Oke, Saya cuma minta oke. dibantah aja. Kalau nggak ada yang bisa bantah ya udah. Kasihan ini si Uza ini. Si Uza ini kasihan banget loh. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu. Dia cuma megang doang. Dia nggak pernah megang kelaminnya Betseba. Ya, dia cuma megang tabut Tuhan. Aduh, Tuhan. Terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya. Keteledoran aja manusia bisa meninggal. Tuhan membunuh karena keteledoran manusia. Iki maksudnya opo ya Allah ya Gusti? Iki maksudnya opo? Kok teledor ae langsung diblas-blaskan?
Giliran Daud lo ngambil bini wong, ora dibunuh. Gara-gara Yesus mau lahir di situ. Gara-gara Yesus makalan lahir di keluarga Daud. Daud ndak apa-apa nek megang kelaminnya Batseba. Nauzubillah min Nabi Daudku tidak begitu. Tapi giliran si Uzagur cuman megangin tabut Tuhan langsung meninggoy. Iki toleransi tenan nih, pengasih banget ini Tuhannya. Luar biasa, ini pengasih. Bahkan iki loh, kalian tega nggak baca ini? Tega nggak kalian baca ini guys? Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian. Ya Allah. Oleh karena nenek moyangnya yang salah, tapi anak-anaknya yang dibantai. Tidak. Ini kalau udah ada HAM waktu itu udah pada demo nih rakyat-rakyat di Amerika ini. Yes, mari Umi. Mari Umi. Siapkanlah tempat Mari. pembantaian Mari, untuk Umi. anak-anak. Diam dulu ah. Siapkanlah tempat pembantaian untuk anak-anak karena kesalahan Oh, tapi nenek kewe moyangnya. semari. Aduh, aku lagi diam dulu. Sediakanlah pembantaian akan anak-anak karena sebab kejahatan bapaknya. Bapaknya yang enak-enak sekiti papap, hopa-hopa ondes segala anaknya yang disalahkan. Dibantai anak-anak kecil ini, guys. Aku nggak bisa terima ini. Dan mereka mengatakan bahwa agamanya toleransi. Kalian kebayang nggak sih ini kalau jadi kalian? Aku nggak bisa bayangin. Wallahi ini sangat mengejutkan sekali. Nah, kita tunjukkan realitanya. Apakah betul mereka sekeji itu? Yes, mereka sekeji itu. Mana buktinya? Ini bukan oknum, tapi ini adalah mayoritas. National Geography. Ini adalah dataku. Tadi kita by data, oke? Kita by data, sekarang kita realitas. Ini pembuktian. Kalau kalian lihat guys, mengapa umat Kristen dalam sejarah abad pertengahan memusuhi Yahudi? Ini bukan poin yang ingin saya sampaikan. Poin yang ingin saya sampaikan adalah ini. Kalian baca ini. Baca ini kalian. Orang-orang Yahudi telah mengalami permusuhan dari umat Kristen Eropa selama berabad-abad. Oknum ini. Saya tanya sama kalian. Kalian yang type ini, Pak. Ini oknum atau bukan? Oknum kok berabad-abad. Ini generasi ke generasi loh. Ini oknum nggak? Sepadan nggak ini dengan mereka yang bom-bom gereja itu? Sepadan nggak ini? Berabad-abad loh. Oknum ini. Mau bilang oknum? Hah? Jangan kalian menantang saya. Saya udah bilang kalian jangan cabut paku saya. Jangan cabut paku saya. Kalian selama ini saya biarkan. Ini nih. Ini dari Katolik. Bagaimana kekejian dari Katolik? Bahkan Paus Vatikan pun meminta maaf kepada orang-orang Kanada. Siksaan Inkuisisi Spanyol menyimpan pelajaran kelam di zaman kita. Berkeley News. Apa yang kalian mau saksikan? Ini. Kekejian-kekejian seperti ini. Kalian akan dapatkan. Lihat ini. Ya. Kisah suram ini menjadi bukti utama dalam buku baru yang ditulis oleh Ron E. Hasner, ilmuwan politik UC Berkeley, dan pakar sejarah perang. Sebagian menceritakan bagaimana gereja Katolik Roma yang didukung oleh Raja Spanyol. Andai kalian muslim-muslimahku, saudaraku yang kucintai karena Allah hadir pada saat ini, jadi apa kalian? Jadi apa? Ini Katolik. Oh, langsung dijawab sama Lutheran. Oh, itu kan Katolik. Kalau kami kan baik, nggak kayak gitu. Cuy, kutunjukkan nanti. Lihat ini. Masih Katolik. Inkuisisi Spanyol. Dari tahun berapa? Kalian baca ini. 1478 sampai 1800. Ini berapa tahun? 400 tahun.
400 tahun berapa brojol anak kalian itu? Berapa generasi mereka mengalami penistaan, penghinaan, penyiksaan? Berapa generasi mereka melakukan kekejian ini? Apakah ini oknum? Oknum ini? Kalian membandingkan sama teror-teror bom-bom itu? Berani kalian membandingkan dengan ini? Bandingkan kalau kalian berani. Ya? Itu Katolik. Bagaimana dengan oh enggak, kalau agama Protestan enggak gitu. Aduh, nenek moyang kalian ya. Petinggi dari ajaran Lutheran bernama Martin Luther. Ya, ini dia. Hancurkan Judensial. Ini kata Berita Wahyu. Kalian tahu apa ini Judensial? Oke? Kalian tahu apa ini Judensial? Ini saya lihat ini ya. Saya ambil poinnya saja. Saya langsung to the point saja. Nggak usah kita bermain-main ya. Kita akan buktikan. Baik Katolik, baik non-Katolik. Kita akan lihat bagaimana kekejian mereka lakukan. Sabar guys. Unriva itu lagi semangat-semangatnya. Kalian mancing-mancing aku. Sore. Ini nih. Ini poinku ya. Nih, kalian mencabut paku aku kalian. Nah. Ini adalah Berita Wahyu yang tulis ya. Dari keterangan di atas dapat kita ketahui Martin Luther hidup pada masa di mana telah terjadi semangat masyarakat di sekitarnya yang sangat antisemit. Parahnya sang reformator Martin Luther pun turut menjadi rasis. Martin Luther ini petinggi mereka, Lutheran. Ya, Katolik Inkuisisi 400-an tahun berabad-abad memusuhi Yahudi. Lutheran datang membawa kebencian terhadap Yahudi, bahkan menuliskan sebuah buku yang tertulis bernama Vom Sem Mamporas, kebencian terhadap Yahudi. Apa katanya? Di sini kita baca ya. Vom Sem Mamporas, Luther berkomentar mengenai patung Judensial di Wittenberg yang menggemakan semangat antisemit di wilayahnya, di mana ia menyamakan Yahudi dengan apa Jul? Baca Jul. Nggak bisa si Jul. Dengan iblis, dan menggambarkan mereka dalam bahasa tidak pantas diucapkan oleh seorang reformator iman. Bahkan asal kalian tahu apa yang paling parah dari semua ini? Ini kalian baca. Luther berpendapat bahwa orang-orang Yahudi bukan lagi tergolong orang-orang pilihan, tetapi manusia iblis. Terjemahan bahasa Inggris dari buku Vom Sem Mamporas pertama kali diterbitkan pada tahun 1992 sebagai bagian dari buku The Jew in Christian Theology. Tulisan dari Gerhard Falk. Falk adalah sejarawan yang melihat tulisan-tulisan Luther memiliki kontribusi antisemitisme dalam wilayah Jerman di zamannya. Bukti Luther membangun semangat antisemitisme di bawah kekuasaan mereka dengan mengerahkan kendali gereja-gereja Lutheran, tadi gereja Katolik, sekarang gereja Lutheran, setempat turut memasukkannya ke dalam khotbah-khotbah. Betapa tulisan-tulisan Luther turut andil dalam kekuatan utama untuk gerakan antisemitisme di Eropa selama berapa? Jawab saya, kalian jangan diam. Poten? Selama berapa tahun antisemit itu? Tunjukkan data serupa Islam lakukan begini. Apa ini? 500 tahun. Oh, ini oknum? Ini oknum? Oknum ini? Oknum. Oh, kalau gini oknum. Ya. 500 tahun terakhir saat ini sedang diperdebatkan oleh para sejarawan, namun demikian jelas bahwa tulisan-tulisannya yang digunakan secara luas oleh Nazi. Tulisan-tulisan Lutheran itu dipakai oleh orang Nazi untuk melakukan Holocaust. Siapa yang bilang?
Siapa yang bilang? Umat Islam yang bilang ini. Ini punya umat Islam? No. Ini punya Ibu Rita Wahyu. Ini agama toleransi. Oke? Ayat dalil legitimasi saya sudah tunjukkan. Bagaimana dengan Bible yang bukan Rifa, saya ini kan Kristen. Kitab Perjanjian Lama itu kan Tuhan sebelum jadi manusia, ya kan? Nah ini kan Tuhan udah jadi manusia, Rifa. Kami diajarkan kasih musuh, Rifa. Nggak ada lagi kayak gitu, Rifa. Mau bertobat Tuhan kalian? Atau kepribadian ganda? Atau Tuhan anak lebih baik daripada Tuhan Bapa? Mau begitu kalian? Konsekuensinya begitu. Kalau kalian katakan, kan dulu, ya udah dulu tuh Tuhannya siapa? Tuhannya Osama bin Laden dulu itu, atau Tuhannya si Amroji dulu itu? Dan jangan-jangan Tuhan kalian dulu tuh robot gedek dulu itu Tuhan kalian? Kan bukan. Siapa itu yang melakukan pembantaian keji itu? Nah, yang kedua adalah realitas konkret dari ajaran ini, impact-nya ajaran ini untuk peradaban. Berdasarkan sejarah, kita menemukan bahwa baik Katolik ataupun Lutheran memiliki sejarah kelam masa lalu berabad-abad lamanya. Bagaimana dengan Islam? Saya dapat sejarah Islam nih, ada juga 400 tahun Islam memang, ya. Tar. Ini yang terjadi apa? Kalau Islam itu tadi 500 tahun, ya kan? 500 tahun. Tapi kalau kita bicara tentang Islam ketika Khalifah Umar ibnu Khattab datang ke Yerusalem, diberikan kunci oleh Sopronius. Bentar. Perjanjian Sayyidina Umar, ya. Bagaimana dengan Sayyidina Umar? Umar ibnu Khattab membuat perjanjian, ya, membuat perjanjian dengan Sopronius, perjanjian damai. Berapa tahun? 400 tahun lamanya Khalifah memegang Yerusalem. Damai, Yahudi ke sinagog, Kristen ke gereja, Islam ke masjid. Itu 400 tahun sebelum si tentara salib datang mengambil makam Tuhan. Gitu. Begitu. 400 tahun damai dan aman. Dan dari mana yang toleransi? Secara dalil Al-Quran sudah ada dalilnya bahwa la ikraha fiddin, tidak boleh kami memaksakan agama. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, tidak terlarang kalian berbuat baik. Realitas konkret terjadi secara sejarah, di mana Sayyidina Umar yang adalah sahabat bagindaku Nabiku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk tanpa ada darah-darahan ke dalam Yerusalem, ditemui Sopronius, diberikan kunci Yerusalem, lalu dibuat perjanjian bahwa Kristen ke gereja, Yahudi ke sinagog, Islam ke masjid. 400 tahun sebelum datangnya si tentara salib, mereka hidup damai. Itukah agama yang tidak toleransi? Itu. Jadi saya berdasarkan apa? Pertama, legitimasi dalil. Ya. Saya akan tunjukkan dalam perjanjian baru ajaran tidak toleransi. Ya. Baik. Kalau kita lihat ajaran tidak toleransi dalam kitab perjanjian baru, kita akan menemukan beberapa ayat. Ya, ini ayatnya. Ajaran membenci itu eksplisit diajarkan oleh Tuhannya teman-teman Kristen. Ya. Kalau aku tuh pakai data kalau bicara, nggak mau saya nggak pakai data, berdosa saya nanti. Ya. Lihat di sini. Mana ya? Ini paling parah ini ya. Ini eksplisit. Kalau saya katakan ajaran membenci, diajarkan membenci, itu benar adanya. Nah,
Lukas pasal 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, jangankan kami umat Islam, bapak kalian aja kalian harus benci. Ibunya, istrinya, anak, saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jangankan kami umat Islam, bapak-bapak kalian aja kalian disuruh membenci. Ya, lalu bagaimana dengan pernyataan Yesus? Apakah dia datang membawa damai seperti Sayyidina Umar Ibnu Khattab? Bahkan dia tidak selevel dengan Umar Ibnu Khattab. Ya, dia tidak selevel dengan Umar Ibnu Khattab. Umar itu pedangnya tidak pernah membunuh manusia. Begitu juga dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, Yesus suruh muridnya beli pedang, jual baju, ya kan? Malah dia yang dimatikan. Bagaimana kata Yesus? Jangan menyangka aku datang membawa damai, melainkan aku datang membawa pedang. Lah buat apa Yesus? Nggak tahu. Buat apa Yesus? Nggak tahu. Kenapa Yesus menyuruh murid-muridnya menjual jubah untuk beli pedang? Nggak tahu. Tahap-tahapalah, nggak ngerti kita. Kalau Rasulullah SAW itu adalah panglima perang, betul 27 kali Rasulullah SAW berperang, 9-lah yang betul-betul terjadi kontak fisik, selebihnya berakhir damai. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang membela. Jadi perang dalam Islam itu gunanya apa? Gunanya membela orang yang lemah. Datanya mana? Oh jelas, Uni Rifa punya data. Kalau Uni Rifa ini nggak suka bicara nggak berdata. Ya, nggak kayak kiamat, datanya nggak dibaca footnote-nya, ya kan? Si kiamat ketahuan berdusta, karena emang karena kemuliaan Tuhan kalau memang karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku didustai, kenapa aku dihakimi, kan gitu. Bacanya aja tapi footnote-nya nggak dibaca sama dia, itu si kiamat. Tapi alhamdulillah aku datangin dia, jadi hancur dia. Nah nih, bagaimana dalam kaidah Islam? Mari kita bahas tentang peperangan dalam Islam. Ini aku suka bahas-bahas ini nih. Pertama, Rasulullah SAW itu perang 27 kali, dan perang itu pertama dalam surah Al-Hajj ayat 39, perang itu diizinkan setelah umat Islam diperangi. Nggak ada ceritanya kalau kita berperang tanpa diperangi. Kita nggak boleh. Kita telah diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Ya, itu Islam ajarkan begitu. Ya, lanjut. Bagaimana Islam mengajarkan perang? Perang itu pun ada aturannya. Jadi kalau kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 75, kenapa kita boleh berperang? Kalian ini, tujuannya ini nih. An-Nisa, Quran surah An-Nisa. Kalau di Kristen kan buantai semua. Anak kecil, jompo, yang tidak perawan baru selamatkan. Yang tidak perawan, yang udah longgar, yang udah dipakai, bunuh. Yang masih perawan sisakan untuk upeti Tuhan. Ya, An-Nisa 75. Yang masih perawan jangan dibunuh untukmu. Ya. Nih, kita lihat ini datanya. Nah, inilah konsep berperang dalam Islam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi perang itu tujuannya apa? Ini tujuan perang itu. Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki dan perempuan, anak-anak yang berdoa, wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari negeri ini. Ya. Ini ajaran berperang itu untuk membela orang lemah. Kalau dalam Kristen perangnya untuk apa? Menghabisi anak-anak kecil karena kesalahan nenek moyangnya. Dan mana yang sekarang toleransi? Hah? Jadi mana data-data dari kalian yang mengatakan bahwa kalian adalah umat toleransi? Katolik punya sejarah kelam, Lutheran punya sejarah kelam. Hah? Jadi siapa yang paling toleransi sekarang? Ya, jadi jangan takia lagi di hadapan kami umat Islam. Kami tidak akan pernah bisa. Yesus kalian bilang, oh dia kasih. Iya betul, saya akui dia kasih kepada penjahat. Yesus itu mengasihi para penjahat, ya. Nih, ya.
Yesus itu kasih sama penjahat. Tapi bagaimana dengan ini? Ini aku bilang kalau agama Kristen itu agama yang paling baik untuk orang jahat memang. Matius pasal 5 nomor 22 ya. Jadi, nah ini nih. Kalau Kristen itu agama mengasihi musuh, kalau Islam itu agama memusuhi musuh. Nah, tapi inilah agak aneh ku tengok ya. Ambil stikernya dulu Jul. Pindahkan stiker dulu Jul. Julius. Oke. Ini poin aku ya, kalau kasih itu kepada musuh, tapi bagaimana dengan ini? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, ini saudaranya sama saudaranya marah nih, marah doang dia, harus dihukum. Marah aja dihukum loh kalau saudara. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil atau bodoh, ini ya jahil ini kan bodoh, harus diserahkan ke dalam neraka. Wah, katanya Tuhan yang menebus dosa, tapi orang berkata bodoh aja, jahil aja masuk neraka. Padahal Paulus itu berkata jahil, Yesus pun berkata jahil, masuk neraka mereka itu. Siapa yang bilang? Kitab mereka yang buktikan kalau Paulus itu pernah berkata Galatia yang bodoh katanya. Di mana dalilnya? Di sini. Hai orang-orang Galatia yang jahil, botol. Lah, gimana ini? Katanya kalau berkata jahil berarti masuk neraka. Ya udah. Ini ayolah, kalian yang memancing saya ya. Jadi teman-teman, ada 5 tema yang 1 bulan ini akan saya rolling untuk saya bahas. Yang pertama adalah umat terkutuk, yang kedua agama lendir, yang keempat adalah agama yang tidak toleran, yang keempat agama yang mengajarkan peperangan, permusuhan, kematian, dan yang terakhir adalah agama perbudakan ya. Jadi ada 5 topik, tolong dicatat teman-teman, dan ini akan saya ulang-ulang. Perhatikan, saya berdasarkan kajian, bukan berdasarkan kebencian. Saya tidak punya kebencian kepada orang Kristen, tapi saya membenci kelakuan-kelakuan apologetnya yang memfitnah agama Islam tanpa bisa menunjukkan data valid, kredibel, bahkan mempelintir seperti yang dilakukan Kiamat, tidak membacakan footnote, menuduh Nabi Muhammad larak sini lirik sini, melihat bini orang lalu suka. Ternyata di footnote-nya itu dibantah oleh Imam Al-Qurtubi. Lalu kemudian ketika dia menuduh Nabi Muhammad berzina, padahal Nabi Muhammad dinikahkan oleh Allah Azza wa Jal, dan ketika dia mengatakan bahwa nabimu boleh melihat bini orang lalu orang itu harus menceraikannya, tapi tidak ada satu riwayat pun dalam kehidupan baginda melakukan hal itu ketika beliau ingin bini orang lalu orang itu menceraikannya. Tidak pernah ada kejadian seperti itu, fitnah yang keji. Sementara saya menunjukkan semua data dan literasi tanpa perlu saya tambah-tambahi. Yang pertama, catat teman-teman, topik-topik sebulan ini yang akan saya bahas adalah pertama, umat terkutuk. Umat terkutuk. Yang kedua, nabi penyesat palsu. Ya Uni, Ya. aku kasih tahu dulu teman-teman sekaligus iklan ya. Bagi teman-teman yang ingin menonton siaran ulang, karena di YouTube ini kan di TikTok ini kan nggak ada siaran ulangnya. Jangan lupa, ini gimana nih dibalikin, balikin.